pengurusan harta pilot ya. Itu penting sekali. Kemudian yang lain lagi syarat debitor PKPU ia tidak dapat atau memperkirakan tidak akan melanjutkan pembayaran utangnya. Sementara di dalam kepailitan ya eksplisit diatur dalam pasal 2 ayat 1 debitor memiliki dua kreditor atau lebih dan satu utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ya, tolong poin-poin itu saudara pahami gitu ya. Karena PKPU ini akan menjadi materi ujian saudara di dalam UAS nanti. Ya, nah ini juga sudah saya jelaskan ya, tapi saya ulangi lagi. Intinya bahwa permohonan PKPU pertama akan diberikan PKPU sementara. PKPU sementara yaitu waktunya 45 hari. Ini semua dengan putusan pengadilan niaga ya, nggak boleh hanya penetapan atau nggak boleh hanya dengan eh, statement ya kesepakatan para pihak, tapi PKPU sementara ini diberikan oleh pengadilan niaga tempat kedudukan hukum dari debitor. Ya, PKPU sementara maksimal 45 hari ya. Mulai dari PKPU sementara ini sudah ada pengurus dan hakim pengawas ya. Jadi posisi hakim pengawas ada baik di dalam kepailitan maupun di dalam PKPU ya. Kemudian setelah PKPU sementara diberikan ya di sana ditawarkan rencana perdamaian antara debitur dengan kreditor dan harapannya rencana perdamaian yang sudah disiapkan oleh debitor diterima oleh separuh lebih dari eh, kreditor yang memiliki 2/3 tagihan. Nanti dalam ujian saya keluarkan ini ya, tetapi tidak teori. Saya meminta Anda untuk menghitung ya, menghitung jumlah eh, syarat kreditor dan syarat piutang kreditor yang dapat disetujui untuk perdamaian. Ya, nanti saya akan di dalam kasus ya, saya akan sampaikan rupiah-rupiahnya ya dan berapa jumlah kreditor yang ada di dalam kasus itu. Ya, tolong Anda pahami ini karena ini penting ya. Kesepakatan perdamaian, saya ulangi ya, disetujui oleh separuh lebih jumlah kreditor ya dengan jumlah piutang yang sudah diakui dan separuh lebih itu pemilik 2/3 tagihan. Dengan kata lain, syarat perdamaian di dalam kepailitan maupun PKPU sama ya, sama dan tadi ya eksplisit separuh lebih pemilik jumlah tagihan yang telah diakui dan separuh lebih itu pemilik 2/3 tagihan. Artinya apa? Syaratnya kumulatif. Syarat mayoritas kreditor dan mayoritas piutang yang dimiliki oleh kreditor. Dari sini ada yang mau ditanya, silahkan. Nanti saya keluarkan betul ini ya. Nama-nama kreditornya ada, jumlah piutangnya ada, terus coba ya hitungkan eh, berapa jumlah kreditor dan piutang ya untuk diakui agar tercapai perdamaian. Ya, itu baru tercapai perdamaian. Perdamaian yang sudah disepakati berdasarkan ketentuan tadi ya harus ditetapkan oleh pengadilan agar mengikat seluruh kreditor, baik yang setuju atau yang tidak setuju. Ya, ini namanya dihomologasi. Ya, ini perdamaian penundaan sorry, PKPU sementara disetujui maka berlaku PKPU tetap ya. Perdamaian berjalan dan harus dihomologasi atau ditetapkan oleh pengadilan niaga tempat kedudukan hukum debitor. Ya.
Oke, ini penting. Kalau perdamaian, mohon maaf, kalau PKPU sementara tidak disetujui, debitor pilot dalam waktu 1 kali 24 jam. Dengan kata lain, ya, debitor bisa lebih cepat pilot ketika mengajukan PKPU. Mas Imam bisa menjelaskan kenapa statement saya seperti itu? Berapa jangka waktu putusan pilot? Ada yang Wabu tahu? saya lupa, Bu. 60 hari ya? Oh, iya. 60 hari. Sementara kalau PKPU tadi ya, disetujui PKPU sementara, tetapi kemudian dibawa ke sidang, ya, penundaan tidak disetujui, ya, maka 1 kali 24 jam debitor pilot. Artinya kan 46 hari ini ya, dari waktunya ya. Di sini kan nol ya, nol di sini. 45 hari. Ternyata PKPU-nya atau perdamaiannya tidak disetujui, maka 1 kali 24 jam debitur dalam keadaan pailit. Pada hari keempat, ke-46 debitur dalam keadaan pailit. Jadi lebih cepat 15 hari ya dibandingkan kalau debitur mengajukan permohonan pernyataan pailit. Bisa dimahami Mbak Naswa? Iya, Bu. Iya ya, jadi jangka waktu debitor pilot kan 60 hari ya sejak permohonan ya. Sementara di dalam PKPU ini, kalau PKPU sementara gagal disetujui, ya, dibawa ke sidang nggak disetujui, maka pada hari ke-46 debitor dalam keadaan pilot. Nah, ini yang mengerikan ya, mengapa? Karena kita bandingkan dengan pilot ya. Pilot dinyatakan oleh pengadilan niaga, maka berlaku sita umum dilakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot. Begitu ya? Di slide saya yang awal-awal ya. Jadi akibat hukum pilot adalah sita umum dan dilakukan pengurusan serta pemberesan harta pilot oleh kurator. PKPU sementara yang tidak disetujui akibat hukumnya adalah debitor pilot. Debitor pilot yang PKPU sementaranya tidak disetujui, tidak ada lagi pengurusan harta pilot. Langsung dilakukan pemberesan harta pilot. Ini bisa juga saya tanyakan ya. Besok apa akibat hukum ya debitor pilot karena PKPU sementaranya tidak diterima. Akibat hukumnya adalah pilot dan langsung dilakukan pemberesan. Tidak ada lagi pengurusan harta pilot. Artinya tidak mungkin lagi dilakukan perdamaian. Perdamaiannya sekali ya di depan ini ya. Perdamaian PKPU sekali, yaitu PKPU sementara, ya, karena tidak bisa ditetapkan sebagai perdamaian yang berkekuatan hukum tetap, ya, maka debitor pilot. Akibat hukum, debitor pilot dari PKPU sementara ditolak, langsung dilakukan pemberesan harta pilot. Dan debitor tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan kasasi. Ya, jadi debitor yang pilot karena PKPU sementara ditolak, tidak ada upaya hukum kasasi. Paham ya? Sementara kalau di dalam kepailitan kan pengadilan niaga pilot, kasasi, PK gitu ya. Atau seperti itu ya. Nah, di dalam PKPU sementara ditolak debitor pilot, pertama tidak ada pemberesan, yang kedua tidak ada upaya hukum kasasi. Bu, kalau PK boleh nggak? Boleh kalau ada kesalahan penerapan hukum dalam waktu 30 hari atau ada novum 180 hari. Tetapi satu di tengah tadi ya, kasasi nggak boleh dilakukan. Nah, di tahun 2020 ada pengajuan judicial review oleh para kreditor. Akhirnya diterima judicial review itu di Mahkamah Konstitusi.
Kalau permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, kemudian PKPU sementara tidak diterima, debitor pailit, kreditor dapat mengajukan kasasi. Lucu ya. Jadi kalau debitor nggak ada upaya hukum kasasi, sementara kalau permohonannya oleh kreditor, debitor pailit, maka kreditor pemohon PKPU dapat mengajukan kasasi. Ini ya, hukum ala-ala di Indonesia ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ini yang bawah ya. Yang bawah. Nah, kita yang atas. Ini maknanya berbeda yang atas ya, bagian atas. Jadi, permohonan PKPU diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara 45 hari. Kemudian diajuk sidang ya, penundaan tetap disetujui ini ya yang atas, maka berlaku perdamaian tetap ditetapkan oleh pengadilan niaga dan berlaku penundaan kewajiban pembayaran utang dalam waktu 270 hari. Ya, itu disebut dengan PKPU tetap. Yang bawah PKPU sementara ya, biasanya disingkat PKPUS, yang atas PKPUT. Ya, eh, homologasi perdamaian dilaksanakan, maka kepailitan berakhir ya. Jadi debitor tidak lagi dalam keadaan pailit karena penundaan kewajiban tetap disetujui oleh kreditor. Paham ya? Yang atas ya? Yang atas nih. Pelaksanaan perdamaian. Namun demikian, hukum kayak gitu ya. Kalau PKPU mohon maaf, PKPU tetap 270 hari gagal dilaksanakan, ya misalnya, ya gagal dilaksanakan ya baru 100 hari ternyata debitor one prestasi, ya debitor one prestasi, debitor tidak memenuhi kesepakatan dalam PKPU tetap ya. Kemudian debitor demi hukum 1 kali 24 jam dalam keadaan pailit. Ya, ini yang atas. Yang atas, tapi ada di bawahnya nih gagal dilaksanakan. Misalnya tadi ya, PKPU tetap jangka waktunya 270 hari. Misalnya di hari ke-100, debitor tiba-tiba hilang ya, nggak kooperatif lagi dengan para kreditor yang sudah sepakat, sudah menyetujui perdamaian. Dia dikatakan one prestasi ya, gagal memenuhi isi perdamaian tetap, isi PKPU tetap, maka debitor 1 kali 24 jam bisa dalam keadaan pailit. Atau jangka waktu 270 hari lewat. Ya, sudah hari ke 280 ternyata debitor tidak memenuhi poin-poin kesepakatan di dalam perdamaian ya yang sudah dihomologasi, sudah ditetapkan oleh pengadilan. Maka debitor 1 kali 24 jam juga dalam keadaan pailit. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Kalau Anda eh, eh, off cam ya bisa eh, ngecat ya, bisa chat ke saya pertanyaan yang ingin diajukan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya punya pertanyaan. Bagaimana kedudukan hukum kreditor yang tidak menyetujui PKPU, baik PKPU sementara maupun PKPU tetap? Dalam kasus Garuda ya, dalam kasus PKPU Garuda, Boeing sebagai kreditor terbesar ya, sebagai kreditor terbesar eh, piutangnya kepada Garuda waktu itu dia nggak mau terlibat di dalam perdamaian. Ya, kalau di dalam Undang-Undang 37 2004 ditentukan kreditor yang tidak menyetujui PKPU atau tidak menyetujui perdamaian dalam kerangka PKPU, maka dia akan diberikan pembayaran sebesar jumlah terkecil dari piutang kreditor yang menyetujui PKPU.
Paham ya? Jadi kreditor yang tidak setuju dengan PKPU, dia hadir tidak setuju ya, maka dia tetap dihargai karena sudah memberikan konfirmasi. Tidak setuju kan berarti mengkonfirmasi ya posisinya, aku nggak setuju gitu ya. Maka di dalam Undang-Undang 37 2004 diatur debitur yang tidak setuju terhadap rencana perdamaian yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam rangka PKPU, maka kreditor tadi akan diberikan pembayaran tetapi tidak utuh jumlah tagihannya ya, hanya eh, eh, kecil ya, dari jumlah terkecil dari para kreditor yang menyetujui PKPU. Misalnya yang setuju adalah buruh ya. Buruh ya hanya diberikan, maka kreditor yang tidak setuju tadi hanya diberikan 1 bulan gaji ya dari buruh yang setuju di PKPU. Itulah ya menunjukkan bahwa hukum undang-undang kepailitan ya, karena ini kepailitan bagian dari hukum perdata. Di dalam hukum perdata hubungan hukum itu diawali dengan jabat tangan ya, dengan kesepakatan para pihak, dengan kesepemahaman para pihak. Maka ketika debitur dalam masalah ya, segala macam itu dirundingkan kembali dan menghargai kesepakatan-kesepakatan baru yang dilakukan atau yang dipahami disepakati oleh para pihak ya. Maka tadi ya, bagi pihak yang tidak setuju, dia dihargai hak tagihnya, hanya diberikan pembayaran dari jumlah terkecil piutang kreditor yang di mana kreditor itu menyetujui perdamaian. Oke, ada pertanyaan kah? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, yang slide berikutnya ya, ini prosedur PKPU ya. Prosedur PKPU beserta ada pasal-pasalnya ya, ada pasal-pasalnya. Kalau Anda mau belajar dengan baik, Anda sebaiknya membaca pasal-pasal yang ada di dalam slide ini ya. Siapa tahu saya keliru ya, saya keliru atau apa namanya pasalnya kelebihan, ayatnya kelebihan ya, Anda bisa koreksi. Eh, Khusus untuk bagian ini ya, jika tidak penuhi pasal 2 ayat 3 sampai 5, panitera wajib menolak. Ini sudah tidak berlaku. Saya coret aja sebentar. Karena apa? Karena ini sudah di judicial review ya, judicial review dan dikoreksi segala macam penolakan di dalam kepailitan harus dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ya. Nah, ini yang Anda download ya, yang bagian ini ya. Jika tidak memenuhi pasal 2 ayat 3 sampai 5 panitera wajib tolak. Ini sudah nggak berlaku ya pasal ini. Ketentuan ini sudah tidak berlaku karena sudah di judicial review. Intinya seluruh penolakan perkara dilakukan melalui persidangan ya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara PKPU ataupun perkara kepailitan. Ya, ini. Oke, ini ada pemohonnya. Tadi sudah saya tanyakan ya. Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan advokat. Kemarin waktu ujian kayaknya saya tanyakan ya. Ini kewajiban hukum. Kenapa? Karena siapapun yang menghadap ke pengadilan niaga wajib didampingi oleh kuasa hukum yang memiliki izin praktek. Ya, artinya dia memberikan surat kuasa ya, surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan niaga, menangani PKPU atau menangani kepailitan. Maka ketika pengajuan permohonan PKPU, dia harus ada tanda tangan dari pemohon dan advokat. Untuk pemohon ya, Anda harus tahu kalau debitor suami istri dengan persatuan harta, maka tanda tangan suami dan istri harus ada. Tapi kalau suami istri dengan pemisahan harta ya,
maka cukup istri atau suami saja, tergantung siapa yang mengajukan PKPU. Yang kedua adalah untuk perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum, misalnya ya persekutuan perdata, firma maupun persekutuan komanditer, persekutuan perdata dan firma, ya, maka ketika permohonan PKPU semua sekutu, ya, semua sekutu eh, harus tanda tangan. Sementara di dalam CV eh, yang tanda tangan adalah sekutu aktif, ya. Kemudian untuk PT yang tanda tangan adalah direksi PT. Yayasan yang tanda tangan adalah pengurus yayasan, ya. Kemudian untuk perkumpulan berbadan hukum yang tanda tangan juga adalah pengurus, ya. Untuk koperasi yang tanda tangan juga pengurus. Ini Anda perlu tahu ya. Kenapa? Karena di dalam struktur organisasi badan hukum ada pengambilan keputusan ya, forum pengambilan keputusan. Misalnya dalam PT ada RUPS, di dalam koperasi ada rapat anggota tahunan ya. Di perkumpulan juga ada rapat anggota. Kemudian di dalam perkumpulan berbadan hukum, koperasi, yayasan ya, ada sidang tahunan yayasan ya. Semuanya diatur di dalam undang-undang yang mengatur tentang badan hukum. Kemudian ada eksekutifnya, yaitu pengurus atau direksi di dalam PT, sementara ada pengawas ya, di PT namanya Dewan Komisaris ya. Maka yang cakap hukum dan wewenang bertindak untuk menandatangani perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah pengurus atau direksi suatu perseroan terbatas. Ini penting, besok juga aku keluarkan ya. Anda harus menyebutkan nama ya, tidak menyebutkan direksi, tidak menyebutkan pengurus, tapi dalam kasus itu misalnya saya membuat ya PT ABC, direkturnya adalah Naswa, komisarisnya Imam, dan Alif misalnya gitu ya. Untuk mengajukan permohonan PKPU, siapa yang harus tanda tangan? Anda harus menyebutkan Naswa gitu ya, bukan Imam atau Alif gitu ya, sebagai direksi PT. Nah, ini ya panitra seperti ini. Kemarin yang paling bawah sudah saya sampaikan ya, kalau pemohonnya debitor, maka hari ketiga sudah harus ada sidang. Sementara kalau pemohonnya kreditor, pada hari ke-20 sejak pendaftaran sidang. Ya, pengadilan akan menunjuk hakim pengawas, mengangkat satu atau lebih pengurus dan memanggil kreditor, dan kreditor di sidang diselenggarakan paling lambat 45 hari untuk menyepakati PKPU sementara. Ya, PKPU sementara untuk ditetapkan menjadi PKPU tetap 270 hari. Nah, pada sidang ini pengadilan mendengar debitor, kreditor, hakim pengawas, pengurus kreditor, pemungutan suara dilakukan jika rencana perdamaian dilampirkan, menyatakan debitor pailit jika tidak hadir di dalam sidang. Ya, ini ini in absentia ya 224. Ini juga bisa saya tanyakan ya. Bagaimana ketika di dalam sidang ya, pengesahan PKPU sementara, kredit debitor tidak hadir ya, maka ini berikan dasar hukumnya. Tolong ya, ini penting nih. Bagian pasal 224 ayat 5. Ya, nah ini rencana perdamaian dilakukan pemungutan suara. Jika tidak, kreditor tentukan PKPU tetap, ya, akibat hukumnya PKPU sementara dan tetap maksimal 270 hari. Artinya bukan 45 hari ditambah 270 hari ya, tapi total adalah 270 hari. Nih, syarat PKPU tetap, ini perdamaiannya ya tadi disetujui oleh separuh, dan perpanjangannya ya separuh lebih jumlah kreditor konkuren, sedikitnya mewakili 2/3 jumlah utang yang hadir yang setuju, dan ketentuan yang sama untuk kreditor separatis diatur di dalam pasal 229 ayat 1. Syarat rencana perdamaian diterima sama dengan syarat PKPU tetap. Ya, ini tadi ke atas ya, yang rencana perdamaian ditolak, PKPU tetap atau perpanjangan ditolak, jangka waktu 270 hari atau jangka waktu 270 hari terlewati demi hukum debitor dalam keadaan pailit, dan tidak ada perdamaian lagi, tidak ada pengurusan lagi.
Kenapa? Karena di dalam kepailitan atau PKPU dikenal single composition atau perdamaian hanya diberikan sekali saja. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, siapa yang belum presensi? Saya, Bu. Hmm. Bu. Eh, Saya, Bu. Saya, Bu. nomor mahasiswa satu-satu. Atas nama Faisal Ibrahim, Nah, nomornya 443, Bu, terakhirnya. oke, ada lagi? Atas Saya, nama Bu. 669. Makasih, Bu. Ya, 6, 6. 69. Ada lagi? Saya, Bu. 490. Ada lagi? Saya, Bu. Saya Bu, 704, Bu. 692 Bu. 704, Bu. Saya Makasih, Bu. 645, Bu. Ada lagi? Saya Saya, Bu. 692 Bu. 018, Bu. Kosong 18. Mbak Nur Zahra. Iya, Bu. Ada lagi? 897, Bu. Asep. Ya. Ada Ya. lagi? 124 Ibu. Ada lagi? Ada lagi? Sudah semua? Baik. Kalau sudah semua, kuliah kita tutup ya. Tolong tadi materi-materi yang sudah saya sampaikan itu bagian dari materi untuk ujian akhir. Kelas ini nilainya jelek ya. Jadi saya harap di ujian akhir nanti nilainya bagus-bagus semua. Ya, 100-100 semua sehingga nggak ada yang remedi. Saya nggak suka kalau mahasiswa remedi ya. Oke, karena nilainya belum tentu lebih baik ya. Kasihan orang tua Anda dimintain uang terus. Oke, cukup ya kuliah kita pagi hari ini ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi